Ya, selamat sore semua. Saya mengucapkan terima kasih buat kehadiran teman-teman semua di acara pelantikan. Akhirnya acara pelantikan dapat berjalan dengan ya istilahnya yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Akhirnya dapat kita laksanakan pada sore hari ini. Selamat sore Pak Benny Pasaribu. Kebetulan langsung di dekat saya kameranya. Mohon maaf saya pakai handphone karena semua aplikasi di gadget semua dipakai semua. Saya ucapkan juga selamat datang Pak Paulus, Pak Yahya, Pak Budi Krisnawan. Woi Bu Andre ya lu, hati di jalan. Pak Lukicwa, Dr. Heri, Pak Heri, Sifu Hasan, Sifu Wilson, Sifu Yudis, Bro Chandra, Ibu Sufida, Pak Chen, Sifu Agustinus, Cik Jenny, dan Pak Heri. Selamat sore semua. Pada acara hari ini, acara akan segera kita mulai. Pembukaan silakan Bapak Dr. Andes Badrudin Haiti, Ibu Susi dan Sifu Yudis dipersilakan masuk ke meja panggung acara. Nah, terima kasih. Selanjutnya, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya harap, saya minta semua teman-teman kecuali yang sedang drive ya, lagi nyopir. Oke, nggak masalah, nggak apa-apa. Yang lainnya bisa berdiri dengan posisi sikap sempurna. Silakan duduk kembali. Selanjutnya adalah pembacaan surat keputusan pengukuhan pengurus pusat periode 2021 sampai 2025 Federasi Kungfu Indonesia dibawakan oleh Ibu Susi Kawira. Waktu dan tempat dipersilakan. Surat keputusan tentang pengesahan dan pengangkatan pengurus pusat Federasi Kungfu Indonesia masa
Bakti 2021-2025. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mengesahkan susunan pengurus pusat Federasi Kungfu Indonesia masa bakti 2021-2025 sesuai dengan lampiran surat keputusan ini. Kedua, agar dalam menjalankan tugas kepengurusan harus berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Federasi Kungfu Indonesia. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2021 Federasi Kungfu Indonesia, Ketua Umum Badrudin Haiti, Sekretaris Jenderal Susiati Sawira. Berikut usulan pengurus pusat Federasi Kungfu Indonesia periode 2021-2025. Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina Dr. Insinyur Beni Pasaribu. Anggota Dewan Pembina Iwayan Suparni Budi Krisnawan. Dewan Penasihat Profesor Dr. Haryono Suyono Willy Yanto Wijaya. Ketua Umum Badrudin Haiti. Ketua Harian Budi Tira. Sekretaris Jenderal Susiati Sawira. Sekretaris Dua Juli Laut. Bendahara Dr. Heri Antono. Kadif Dinas Prestasi Maraden Lumban Toruan. Anggota Kadif Dinas Prestasi Azam Barnabas Mufida Patricia Samuti Taufik. Kadif Organisasi Yahya Besinario. Anggota Ali Susanto dan Rayat Sudiono Sung. Kadif Hukum Bapak Paulus S. Wijaya, anggota Jandi SH dan Ralim. Kadif Antar Lembaga Xiao Wisan, anggota Agustinus Lai. Kadif Humas dan Disiplin Puskitwa Lin Jin Pen, Denny Chandra Dinata. Kadif Usaha dan Perlengkapan Paulus Wijaya, anggota Jandi SH dan Ralim. Kadif Sosial Budaya Andrenu, anggota Andri Wijaya. Kadif IT Leo Namjung, anggota Patricia. Dewan Pakar Xiao Gibson, Andri Wongso, Agus Wongso, Ali Susanto, Unsoro, Hasan Winata, Agam Barnabas, Agustinus Wei, Surya, Maraden Lumban Toruan, Ki Kusumo. Terima kasih. Acara selanjutnya, pengukuhan pengurus pusat Federasi Kungfu Indonesia periode 2021 sampai 2025 oleh Bapak Dr. Hades Badrudin Haiti. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara-saudara pengurus pusat Federasi Kungfu Indonesia, masa bakti 2021 sampai 2025 yang saya banggakan. Sebelum secara resmi dikukuhkan, saya ingin bertanya dan mendapatkan jawaban dari saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prasetia sebelum dikukuhkan sebagai pengurus pusat Federasi Kungfu Indonesia? Saya bersedia. Sedia. Selanjutnya, ikuti kata-kata saya. Janji prasetia.
janji prasetya, sanggup menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, sanggup menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, sanggup melestarikan dan mengembangkan tradisi bela diri kungfu, sanggup melestarikan dan mengembangkan tradisi bela diri kungfu, sanggup bertindak jujur dan kesatria, sanggup bertindak dan kesatria, sanggup meningkatkan prestasi kungfu Indonesia, sanggup meningkatkan prestasi kungfu Indonesia, sanggup berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. sanggup berbakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terima kasih. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas janji prasetya yang telah diucapkan atas nama Federasi Kungfu Indonesia dan selaku Ketua Umum Federasi Kungfu Indonesia pada hari ini, Minggu, tanggal 12 September 2021, pukul 15.20 WIB. Secara resmi, saya mengukuhkan saudara-saudara sekalian sebagai pengurus pusat Federasi Kungfu Indonesia untuk masa bakti 2021 sampai 2025. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan, dan kekuatan serta perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas mengembangkan prestasi kungfu tradisional Indonesia sebagai pengabdian kepada masyarakat dan negara yang kita cintai. Selesai. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Badrudin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Patriot. Pada saat menyanyikan lagu Patriot, diminta untuk kondisi tetap di mute, hanya saja videonya bisa dibuka. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku. Demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Selanjutnya adalah penyerahan bendera FKRI oleh Ibu Patricia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bapak Badrudin. Di depan. Oke. Selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Umum, yaitu Bapak Dr. Andes Badrudin Haiti. Waktu dan tempat kami persilakan.
Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Pusat Federasi Kungfu Indonesia periode tahun 2021-2025. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena di tengah pandemi COVID-19 yang sedang melanda di tanah air, kita masih diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Kedua, pada kesempatan ini saya ingin mengevaluasi bahwa dalam kepengurusan Federasi Kungfu Indonesia periode 2017-2021, jalannya organisasi FKFI ini dirasakan belum optimal. Banyak program-program yang belum terlaksana. Oleh karena itu, saya selaku Ketua Umum FKFI, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pendiri dan seluruh warga FKFI. Pada hari ini, saya kukuhkan kepengurusan FKFI untuk periode 2021-2025. Saya mengucapkan selamat kepada para pengurus yang baru saja dilantik. Semoga dengan kepengurusan ini FKFI akan eksis dan maju. Tentu saya berharap komitmen para pengurus yang baru saja dilantik untuk meluangkan waktu, mengemban kepercayaan ini, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya demi Federasi Kungfu Indonesia. Dengan formasi kepengurusan yang baru, saya yakin mampu merumuskan program-program FKFI ke depan dan mendinamisir pelaksanaannya, sehingga dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan organisasi FKFI. Oleh karena itu, saya akan sampaikan kebijakan dan beberapa sasaran FKFI yang harus saudara pedomani dan jabarkan dalam program kerja masing-masing yang harus dilaksanakan. Kebijakan, yaitu memantapkan organisasi FKFI, baik di pusat maupun daerah, agar mampu membangun fasilitas pelatihan, mengembangkan pelatih, wasit, dan juri yang berkualitas guna menciptakan atlet-atlet kungfu yang handal, mampu bertanding di kancah nasional, regional, maupun internasional. Sedangkan untuk sasarannya, 1. Mewujudkan organisasi FKFI yang mampu mendinamisir seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memajukan olahraga kungfu di Indonesia. 2. Terpetakannya kungfu yang menjadi anggota FKFI dan mengembangkan pelatih, juri, dan wasit kungfu dengan kualitas nasional maupun internasional. 3. Tersusunnya materi, sistem, dan regulasi pertandingan kungfu FKFI yang mengacu pada ketentuan IKFF. 4. Terbangunnya atlet-atlet kungfu dengan kualitas unggul yang mampu bertanding dan mengharumkan nama bangsa. Dengan kebijakan dan sasaran tersebut, agar pengurus segera menyusun program tahunan 2021 sampai 2025 yang realistis sesuai dengan bidang dan jobdesk masing-masing yang dikoordinir oleh ketua harian. Masing-masing pengurus sudah ada jobdesk yang dibuat oleh tim kecil. Namun saya mengingatkan bahwa ke depan sudah ada beberapa pemprov FKFI yang bergabung, sehingga membuat program tersebut harus menjangkau pemprov
Jangan sampai Pengprov nantinya merasa tidak ada nilai tambahnya ketika bergabung dengan FKFI. Organisasi FKFI masih baru dan belum banyak dikenal masyarakat. Karena itu hubungan dengan sesama komunitas olahraga dan juga dengan instansi pemerintah dan swasta harus terus dibangun untuk memperkenalkan FKFI dan setiap event FKFI dapat diekspos secara lebih luas. Sebelum mengakhiri sambutan ini, ada beberapa catatan saya yang harus mendapat perhatian pengurus, yaitu 1. Sebagai sebuah organisasi hendaknya ditata kembali penyimpanan dokumen organisasi, baik dokumen legal, surat-surat, rapat-rapat, dan notulennya. Sekarang sudah maju supaya juga bisa memanfaatkan IT. 2. Benahi organisasi FKFI, terutama dengan akan bergabungnya beberapa Pengprov. Perlu dibuatkan prosedur dan hubungan tata kerja secara horizontal maupun vertikal. Bagaimana kalau ada perguruan kungfu mau bergabung ke Pengprov, apa syaratnya, hak dan kewajibannya. 3. Perlu dilakukan inventarisasi terhadap para atlet, pelatih, dan wasit yang dimiliki oleh FKFI. Bagaimana pelatihannya, bagaimana mengupgrade pelatih dan wasit, termasuk pemahaman terhadap peraturan pertandingannya. 4. Organisasi ini bisa banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Tentu memerlukan dana. Hal yang harus dipikirkan bagaimana mencari sumber-sumber pendanaan bagi FKFI. Saya yakin pengurus ini mempunyai potensi yang besar untuk bisa mencarikan solusi. Silahkan dibicarakan. Banyak organisasi serupa juga menghadapi masalah yang sama. Namun akhirnya bisa berjalan dengan baik dan kita pasti bisa belajar. 5. FKFI ini organisasi baru, tentu perlu disosialisasikan dan promosikan ke masyarakat luas supaya bisa dikenal. Namun materi apa yang bisa diekspos dan bagaimana caranya, momentum apa yang bisa digunakan untuk memperkenalkan FKFI, tentu ini menjadi sebuah angan-angan kita untuk bisa mengekspos besar-besar FKFI di masyarakat. 6. Sebagai sebuah organisasi perguruan bela diri, tentu diperlukan adanya kode etik untuk menjaga martabat dan marwah organisasi, sehingga bila terjadi pelanggaran ada pedoman untuk solusi penyelesaiannya. 7. Untuk mendukung kegiatan organisasi, banyak kegiatan sosial budaya yang bisa diikuti untuk tujuan promosi, tujuan sosial, dan juga memperluas jaringan baik dengan pihak organisasi, masyarakat, pemerintah maupun swasta. Terakhir saya mengingatkan bahwa tugas kita adalah tugas pengabdian sosial. Oleh itu perlu keikhlasan, kerelaan, dan kepedulian kita untuk membantu memajukan FKFI supaya bisa mengembangkan olahraga kungfu tradisional di tanah air. Namun kita harus bangga juga dapat memberikan kontribusi, sumbangsih kepada bangsa dan negara untuk membangun karakter bangsa melalui pembinaan olahraga bela diri ini. Demikian sambutan saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan ridho-Nya dalam memajukan FKFI. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Badruddin untuk
Terima kasih kepada Bapak Badrudin untuk kata sambutannya. Selanjutnya adalah acara pembacaan doa. Saya percaya karena kita di sini adalah komunitas dengan berbagai macam keyakinan, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan saya akan membawakan dengan doa sesuai dengan keyakinan saya, agama Kristiani. Teman-teman bisa berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Mengucap syukur kepada Tuhan Allah kami yang begitu luar biasanya, yang begitu belas kasihan, yang memberikan kami kekuatan, hikmat, pengertian dan pengetahuan sehingga acara pelantikan pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan seluruh acara teman-teman yang saat ini sedang mengikuti, baik di rumah ataupun yang sedang mengendarai kendaraan, kiranya Tuhan sertai segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Dan hamba juga mengucap syukur terima kasih acara pelantikan dari awal sampai akhir ini dapat berjalan dengan baik tanpa kurang suatu apapun. Kami serahkan pula seluruh teman-teman dalam kepengurusan di periode 2021 sampai 2025 dalam pengurus Pusat Federasi Kungfu Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan turut campur dalam segala sesuatunya, dalam pengambilan keputusan dan tiap-tiap langkah-langkah pengurus mulai hari ini sampai ke depan, baik dari Dewan Pembina, yaitu Bapak Beni Pasaribu, Bapak Wayan, Bapak Bursni Krisnawan di dalam bimbingan tangan Tuhan, ada kesatuan hati yang terus Tuhan pimpin, dan juga Dewan Penasihat, Bapak Profesor Dr. Haryono Suyono, Bapak Wilianto, dan kemudian Ketua Umum dari Bapak Badrudin Haiti, Sifu Yudhistira, Ibu Susianti, Ibu Julia Lau, Bapak Heri Antono, Sifu Maraden Umban Toruan sebagai bidang prestasi bersama dengan anggotanya, Sifu Agam, Sifu Sufida, Ibu Patricia Samudi, Sifu Taufik, dan kemudian Bapak Yaya Surnario sebagai kabit organisasi bersama anggota, Sifu Ali, Pak Chandra, Bapak Sudiono Cung, Bapak Paulus Wijaya sebagai kepala bidang hukum dengan Bapak Jandi, Bapak Chandra Lim, kemudian Sifu Besen sebagai kabit antar lembaga dengan anggota Sifu Agustinus Lai, dan juga Bapak Luki Chua sebagai kabit humas dan disiplin bersama dengan anggota Bapak Lim Sinpan, Ibu Jenny Chandrawinata, Bapak Paulus Wijaya sebagai kabit bidang usaha dan pelengkapan dengan Bapak Jandi dan Bapak Chandra Lim, kemudian Bapak Andre Eng sebagai kabit sosial budaya dengan anggota Andri Wijaya, kemudian Bapak Leo Namcung sebagai kabit IT dengan anggota Ibu Patricia, dan seluruh anggota Dewan Pakar, yaitu Sifu Siawisen, Bapak Andre Wongso, Sifu Agus, Sifu Ali, Sifu Kuncoro, Sifu Asem Nata, Sifu Agan Barnabas, Sifu Agustinus Lei, Sifu Surya, Sifu Maradan Buan Toruan, dan Suki Kusumo. Kami serahkan semua teman-teman pengurus ini dalam tangan Tuhan. Biarlah ada kesatuan hati kami di dalam pengurus dengan satu visi, satu tujuan, dan satu jiwa untuk berjalan bersama-sama, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan organisasi ini Tuhan. Karena kami percaya kami ada di sini bukan karena kebetulan, tapi karena ada campur tangan daripada Tuhan. Karena kami percaya kami serahkan seluruh acara dan seluruh kegiatan FKFI ke depan ke dalam tangan Tuhan, dan biar Tuhan sendiri turut beracara dalam event di dalam organisasi ini. Kami serahkan semua di tangan-Mu di dalam nama Allah kami Tuhan yang Maha Kuasa. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa telah selesai, dan acara selanjutnya adalah acara foto bersama. Kami harap teman-teman semua yang videonya masih tertutup bisa dibuka, dan ini merupakan acara puncak terakhir. Bila ada kesempatan, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin ada ingin ucapan dan sebagainya, nanti bisa angkat tangan melalui tangan digital ya, atau mau tangan ini juga nggak apa-apa, langsung nanti kami dari admin akan membuka mute-nya, atau mungkin di unmute sendiri boleh. Ya, silakan bagian admin foto. Sekarang kita akan masuki sesi foto bersama. Kita akan
berfoto bersama. Mari kita foto bersama. Kita hitung dalam, oh ya, untuk yang Biar pakai kelihatan masker jelas tuh. bisa dibuka dulu maskernya. Yang pakai kacamata nggak usah dilepas lah. Oke, baik. Baik, kita akan foto bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik. Kita foto sekali lagi dalam Itu hitungan ketiga. Satu halaman itu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kalau pakai gaya nggak nih? Oke, yang ketiga kita foto dengan gaya ya. Pakai gaya ya. Baik. Nah, pakai gaya. Oke, fotonya dengan gaya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik. Selesai, terima kasih. Iya. Ya, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa angkat tangan atau ingin mengucapkan sesuatu. Waktu sudah tepat, saya persilakan. Si Wandri. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang si Wandri. Selamat kepada Ketua Umum Pak Badrudin Haiti, Ketua Harian Sifu Yudis yang sudah juga bersama kawan-kawan pengurus lainnya yang sudah dilantik siang hari ini. Tadi ada 2 hal menarik yang saya lihat ditekankan oleh Ketua Umum untuk tindak lanjut daripada kepengurusan ini. Kedua hal itu adalah salah satunya adalah program kerja. Saya harap program kerja ini bisa ditindaklanjuti secepatnya. Dan kedua adalah pendanaan. Saya lihat kelihatannya kita untuk kerjasama bidang organisasi itu masih bersifat kepada internal ya. Kerjasamanya lebih kepada perguruan-perguruan. Mungkin harus dipikirkan juga kepada organisasi lain dalam hal pendanaan ini siapa yang handle itu. Kalau bisa digabung sekalian nggak apa-apa. Baik, Sifu Andre, terima kasih buat atensinya. Berarti di sini saya yakin, berarti tadi benar-benar memperhatikan per poinnya nih dari kata sambutan Pak Ketum. Itu penting itu pegangan kita kan, pegangan kerja kita nanti. Ya, baik. Ini sifat masukan kan ya sifatnya ya? Ya, masukan. Ya, siap. Oke, kami akan tampung. Kami akan benar yang dikatakan Pak Ketua Umum itu, kita nanti sebuah organisasi pasti tergantung pada pendanaan juga. Nah, itu harus dipikirkan ke depannya, pengalaman dari periode pertama, periode kedua ini supaya lebih baik lagi. Salah satunya adalah bidang kerjasama. Kalau saya lihat tadi bidang kerjasama itu masih kepada internal, lebih ke arah perguruan antar perguruan. Nah, mungkin perlu dipikirkan kerjasama kepada bidang organisasi lain sehingga kita bisa membuat suatu kesepakatan yang bisa menguntungkan juga bagi FKFI tentunya. Paham, oke, siap. Baik, ini saya catat menjadi sebuah catatan pribadi dalam organisasi ya. Dan sekaligus juga informasi kepada teman-teman semua mungkin yang beberapa waktu ini belum mengikuti perkembangan, yaitu adalah bahwa organisasi kita FKFI sampai hari ini sudah berhasil kita memiliki 11 provinsi ya. Yang boleh saya sampaikan di sini yang sudah resmi dan yang sudah resmi maksudnya sudah bergabung dan nanti kita akan adakan pelantikan bersama. Pertama ada Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada kedua Provinsi Banten, ketiga Provinsi Sumatera Barat, yang keempat Provinsi Kalimantan Timur, kelima Provinsi Jambi, keenam Provinsi Sumatera Utara, 7 Provinsi Kalimantan Barat, ke-8 Provinsi DKI, kemudian ke-9 Provinsi Bangka Belitung, 10 Provinsi Kepri, 11 Provinsi Kalimantan Utara. Ya, yang 6 selanjutnya masih dalam proses. Nanti ditunggu aja untuk acara selanjutnya. Mungkin pelantikan di seri berikutnya. Jadi saat ini sudah ada 11 provinsi. Kiranya acara ke depan kita bisa lebih ramai lagi dengan adanya 11 provinsi ini. Dan tentunya dengan adanya provinsi-provinsi ini bukan hanya saja ramai, tetapi kita pasti akan lebih suasananya akan lebih hangat ya, dan tentunya akan lebih meriah lagi. Kiranya
teman-teman dari seluruh pengurus ini bisa bersama-sama kita bersatu untuk kita membuat suatu event acara yang jauh lebih menarik ke depan dan tentunya lebih membawa prestasi, terutama tidak hanya tentang masalah kungfu saja, tetapi juga kepada masalah kebudayaan yang terlibat di dalam kungfu itu sendiri. Mungkin dari saya pribadi cukup sekian. Dan 2 minggu setelah ini kita akan mengadakan pelantikan buat Pengprov. Saya harap seluruh pengurus pusat bisa ikut hadir di acara tersebut. Ya, kalau harinya hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 26 waktu pukul 14.00. Ya. Kalaupun ada perubahan waktu, kalau tanggal semoga tidak ada perubahan, tetapi kalau jam mungkin kalau ada perubahan kami akan segera informasikan lebih lanjut. Mungkin dari saya cukup sekian aja. Saya ucapkan terima kasih semuanya. Kiranya acara ini dapat berjalan dan program kita dapat berjalan dengan baik. Oh, Pak Yahya, maaf, Pak Yahya ada. Silakan Pak, ada masukan? Ya, baik. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Umum, Bapak Badrodin Haiti yang telah melantik kita seluruh pengurus. Dan kita berharap kepengurusan baru ini membawa nafas dan semangat yang lebih baik dan lebih baru lagi. Ini merupakan tantangan buat kita. Sekedar masukan dari saya selaku bidang organisasi, seperti biasanya suatu organisasi, maka ketika setelah dilantik itu membuat program kerja, jadi rapat yang segera dipercepat, khususnya dengan program kerja yang harus dijalankan. Biasanya kita punya program untuk yang harus dirampungkan dalam 3 bulan atau 100 hari pertama. Nah, apa saja yang akan dilakukan oleh setiap bidang, sehingga itu semua nanti akan menjadi landasan gambaran untuk menyusun anggaran yang dibutuhkan oleh organisasi ini dari per periodenya. Jadi kiranya nanti pengurus segenap pengurus ini bisa melakukan rapat bersama, dan tugas dari bidang organisasi memang adalah menunjang bagaimana supaya organisasi ini bisa berjalan dengan tata tertib yang baik dan juga khususnya dalam rekrutmen kepengurusan serta mengevaluasi efektivitas daripada kepengurusan. Demikian masukan dari saya supaya nanti bisa dilakukan rapat kerja yang pertama setelah dilantik ini. Ya, terima kasih, itu saja. Atas masukannya memang tadi sudah saya sampaikan bahwa setelah ini harus tiap-tiap pengurus harus menyusun program kerja masing-masing. Tahun 2021 ini sudah tinggal 4 bulan apa yang bisa dilakukan. Kemudian 2022 apa yang bisa dilakukan, program-program apa sampai 2025. Nah, tentunya setiap kegiatan ini kan harus disinkronkan satu sama lain. Itu yang memang harus kita segera lakukan. Oleh karena itu memang harus ada, setelah ini ada rakernas lah. Kalau misalnya ini ya rapat kerja, silahkan nanti masing-masing pengurus itu sudah punya job description masing-masing, sehingga dari situ sudah bisa dilihat dari job masing-masing itu bisa dilihat nanti program-program apa yang akan dibuat. Gitu. Dan programnya nggak usah mulu-mulu, tetapi organisasi ini tetap harus bisa berjalan. Nah, sekarang juga nanti akan bergabung 11 provinsi. Nah, tentu juga dengan provinsi ini hubungan tata cara kerjanya bagaimana. Nah, kemudian di provinsi itu pengurusnya, kemudian perguruan yang masuk, kemudian harus diinventarisir juga
atlet-atlet yang ada, wasit, pelatihnya, mungkin juga ada sarjana yang dimiliki oleh pemprov itu juga harus diinventarisir untuk bisa mendapatkan satu peta organisasi yang cukup komplit. Ya, nanti silakan Pak Yudis dikoordinasikan untuk rapat kerja dengan Bu Sekjen. Rapat kerja ini kapan? Karena sekarang sudah pakai meeting Zoom, bisa dilakukan mungkin kalau nggak siang bisa malam hari untuk membicarakan hal-hal program-program yang harus kita buat nantinya. Terima kasih Pak Yahya. Ya, terima kasih sama-sama. Ya, terima kasih Pak Yahya. Mungkin masih ada lagi dari teman-teman sekalian yang ingin memberikan masukan-masukan. Baik, kalau begitu saya tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih buat kesemuanya. Kiranya acara selanjutnya, acara rapat kerja nasional atau rapat kerja pengurus akan kita beritahukan dalam waktu dekat ini. Terima kasih, selamat sore, dan selamat beraktivitas, dan selamat hari Minggu. Salam Kung Fu.